warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati Supu dengan NIM 151423207 dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Rustem Hussein, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, dan juga pendekatan permisif. Materi yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menekankan pada kekuasaan dan kontrol. Dalam pendekatan ini, pemimpin atau pihak berwenang memiliki kuasa mutlak untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan yang harus diambil. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Kemudian berikut pendekatan otoriter menurut para ahli. Yang pertama, pendekatan otoriter menurut Rushdie. Menurut Rushdie 2041-43, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Yang kedua, pendekatan otoriter menurut Maman. Menurut Maman 2001-45-47, pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses mengendalikan perilaku peserta didik dalam posisi ini. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau disiplin di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, pendekatan otoriter menurut Jamara. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Kemudian materi kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan ini, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Kemudian terdapat beberapa pengertian menurut ahli terkait pendekatan manajemen kelas intimidasi. Di antaranya, yang pertama, pendekatan intimidasi menurut Ahmad. Menurut Ahmad 1983-5253, pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Perbedaan dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang memanusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi.
Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, menyalahkan. Peran guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Kemudian yang kedua, pendekatan intimidasi menurut Ardi. Menurut Ardi 2003 7677, pendekatan ini juga memandang manajemen kelas sebagai proses mengendalikan perilaku peserta didik. Hanya saja pada pendekatan ini tampak lebih dilandasi oleh asumsi bahwa perilaku peserta didik paling baik dikendalikan oleh perilaku buruk. Peran guru di sini adalah mengiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru, sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan intimidasi menurut Jamara. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang memanusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Kelemahan pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi telah dipakai secara luas dan ada manfaatnya. Terdapat kecaman terhadap pendekatan ini. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai keseluruhan karena bersifat individu. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kemudian kelebihan pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang menyimpang. Misal, guru memergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian, guru bertindak berhenti dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Kemudian materi yang terakhir yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru harus hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu yang pertama tindakan pendekatan pengalihan dan pemasa bodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa dan diantaranya meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan, menukar dan mengganti suasana kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lain, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Kemudian yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan.
Dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam mengelola kelas. Lebih kurang menguntungkan lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri. Pengajar juga aktif mengajarkan tugasnya sendiri, dan pada saat waktunya habis baru ditanyakan keadaan siswa. Kedua, pendekatan ini kurang menguntungkan tanpa kontrol dan pengajar bersikap serta memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul. Pendekatan ini tidak produktif, diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Guru disarankan agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila hal itu berguna. Misalnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri, dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab, tidak kebablasan. Oleh karena itu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif apabila diterapkan di dalam kelas. Namun disegerakan agar guru memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.